Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Asriza Purba, STB 4318 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara dengan peradilan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara oleh dosen pengampu Ibu Nani Pangestuti. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih negara terus melakukan pengembalian kerugian negara dengan peradilan. Nah, pengembalian kerugian negara dengan peradilan itu dilakukan apabila pengembalian kerugian negara tanpa peradilan tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya. Sehingga dilakukanlah peradilan agar lebih bersifat secara administratif namun tetap pada koridor hukum keuangan yang berlaku. Namun sebenarnya pengembalian kerugian negara dengan menggunakan sistem peradilan itu sangatlah tidak efektif dan efisien. Karena seperti yang kita ketahui, apabila dia tidak melalui proses peradilan, maka prosesnya akan lebih cepat. Tidak seperti apabila dengan proses peradilan, bisa dari banding, lanjut di kasasi, dan lain sebagainya. Dan apabila proses itu terjadi, tentunya akan memakan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Pengungkapan kerugian negara diharapkan terfokus pada penggunaan instrumen hukum keuangan negara yang bermuara pada pertanggungjawaban berdasarkan jabatan. Kecuali dalam force majeure dapat ditetapkan pertanggungjawaban secara pribadi yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan negara. Oleh karena pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih banyak berpredikat sebagai pejabat negara dan aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk pegawai negeri tersebut terdiri menjadi yang pertama, pegawai negeri sipil, yang kedua, anggota Tentara Nasional, dan yang ketiga, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika pejabat negara dan aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pelaksanaan tugas menimbulkan kerugian keuangan negara, tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi negara. Hal ini didasarkan bahwa pejabat negara dan aparatur sipil negara melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan bahkan melakukan kesewenang-wenangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan tersebut. Maka dari itu, aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus yang berkaitan dengan kerugian negara yang mengikutsertakan pejabat negara dan pegawai negeri, seyogyanya menganalisis untuk mengungkapkan keadilan yang dilandasi kebenaran material. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum mampu membedakan konsep penyalahgunaan wewenang dengan konsep melawan hukum atau melanggar hukum. Kerugian keuangan negara yang berujung pada delik korupsi dapat bersumber dari konsep penyalahgunaan wewenang maupun konsep melawan hukum atau melanggar hukum. Konsep penyalahgunaan wewenang berimplikasi pada tanggung jawab jabatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tata usaha negara. Sementara itu, konsep melawan atau melanggar hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab pribadi sehingga berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Selanjutnya, terdapat contoh mengenai kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Indonesia, yaitu adalah Menteri Sekretaris Negara Insinyur Akbar Tanjung. Seperti yang kita ketahui, Insinyur Akbar Tanjung didakwa karena terbukti melakukan delik korupsi sebesar 40 miliar dana bulog non-budgeter, yang dimana selanjutnya kasusnya naik sampai ke Mahkamah Agung dan dibuktikan secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penghukuman pada Insinyur Akbar Tanjung
itu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2003. Nah, hakim yang mengadili kasus ini berpegang pada konsep melawan hukum yang berimplikasi pada tanggung jawab pribadi sehingga berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Ketika kasus ini diajukan kepada Mahkamah Agung, ternyata diadili dengan menggunakan instrumen hukum administrasi. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka Insinyur Akbar Tanjung didakwa. Yang pertama, menyatakan terdakwa Insinyur Ahmad Tanjung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidiar. Yang kedua, membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidiar. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Substansi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung antara lain yaitu berkenaan dengan unsur pasal 1 ayat B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana dalam dakwaan primer. Menurut Mahkamah Agung bahwa wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah karena jabatan atau kedudukan. Dalam membuktikan unsur tersebut, Mahkamah Agung tepat mempertimbangkan aspek tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sebagaimana tercermin dalam pertimbangannya. Yaitu yang pertama, bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan, seperti halnya yang didakwakan kepada terhadap diri terdakwa, maka menurut Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi, di mana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan atau liability jabatan, yang harus dibedakan dan dipisahkan dengan prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi atau personal liability sebagaimana yang berlaku dalam prinsip dalam hukum pidana. Yang kedua, bahwa karenanya ditinjau dari segi hukum administrasi, penanggung jawab atas keluarnya uang sejumlah 40 miliar rupiah dari uang dana non-budgeter Bulog bukanlah terdakwa Akbar Tanjung dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sebab terdakwa sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Koordinator hanya menerima dan melaksanakan sesuai perintah jabatan dari Presiden Insinyur B.J. Habibie. Hubungan Presiden dan para menterinya dalam sistem ketatanegaraan negara kita berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri adalah pembantu Presiden, khususnya bagi seorang Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai fungsi sebagai pemberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden, bukan sebagai penentu keputusan atau decision maker. Maka dengan landasan tersebut, responsibility administrasi sehari-hari Presiden, demikian pula in casu, dikaitkan dengan petunjuk atau disposisi Presiden dan tidak pada Menteri Sekretaris Negara karena bukan inisiatif dari Menteri Sekretaris Negara itu sendiri. Mengeluarkan 40 miliar rupiah tersebut dari dana non-budgeter Bulog, kecuali bila mana ternyata ada tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan, yang harus dibuktikan dari segi hukum pidana atas tindak pidana yang didakwakan dan menjadi tanggung jawab pribadi atau personal liability. Oleh karenanya, dalam kasus penyaluran sembako ini yang berawalan mula dengan keluarnya dana sejumlah 40 miliar rupiah dari dana non-budgeter Bulog atas perintah dan persetujuan Presiden, maka pertanggungjawaban yang berlaku adalah tanggung jawab jabatan, di mana ditetapkan asas vicarious liability, yang intinya adalah bahwa atasanlah yang harus bertanggung jawab. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda.
Selanjutnya yang kedua, kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasan atau badan pemeriksa keuangan. Selanjutnya yang ketiga, kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan atau komisi pemberantasan korupsi. Nah, akhirnya kita berada di inti dari video nih teman-teman. Jadi dari semua pembahasan yang sudah saya lakukan, saya akan menyimpulkan yaitu sebagai berikut. Pengembalian kerugian negara, baik yang dilakukan di luar peradilan maupun secara peradilan, secara bersamaan atau terpisah, bukan merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang hukum keuangan negara. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka pengembalian kerugian negara yang dinyatakan hilang dan atau digunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara baik di luar peradilan maupun melalui peradilan perlu diterapkan secara bersamaan dalam rangka pemberantasan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengembalian kerugian negara dengan melalui peradilan. Saya harap materi yang sudah saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman dan berguna untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.